warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur selalu kita aturkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah serta inayahnya. Malam hari ini masih Allah izinkan diri kita untuk menghadiri majelis ilmu. Masih Allah izinkan diri kita untuk berada di dalam tempat yang terbaik, yaitu di dalam masjid. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, khairul baqa' al-masajid wa syarruha al-aswaq. Kaplingan atau tempat yang terbaik adalah masjid, sedangkan tempat yang paling buruk adalah pasar. Alhamdulillah, Allah takdirkan kita pada malam hari ini berada di tempat yang terbaik dan juga di dalam majelis yang terbaik, yaitu majelis Al-Quran. Sebagaimana yang juga disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa'alam. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Alhamdulillah, Allah memberikan kita karunia yang sangat besar ini, sehingga kita wajib untuk mensyukurinya. Sehingga bentuk kesyukuran kita adalah terus istiqomah di dalam kebaikan. Kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tandanya adalah ketika kita mengerjakan kebaikan setelahnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, min alamati qabulil hasanati al-hasanatu ba'daha. Termasuk tanda diterimanya suatu amal kebaikan adalah mengerjakan kebaikan sesudahnya. Sehingga kalau kita mengerjakan satu kebaikan kemudian kita berhenti dari kebaikan itu, kita harus waspada. Jangan-jangan kebaikan yang sudah kita lakukan itu mboten diterima oleh Allah. Kita harus selalu berprasangka buruk kepada diri kita untuk urusan seperti itu. Berprasangka buruk kepada diri kita untuk urusan amal kita itu justru hal yang dianjurkan. Karena kalau kita berprasangka baik terus kepada diri kita untuk urusan amalan yang sudah kita kerjakan, bisa jadi kita terjebak dalam sifat al-irja'. Kita masuk di dalam orang-orang yang murji'ah, punya harapan yang terlalu tinggi kepada Allah, namun tidak diimbangi dengan kebaikan yang dilakukan. Alah, aku wingi wis ngibadah, wis ditampa, insyaallah wis ditampa. Saiki rasah wae ra apa-apa. Arang-arang ra apa-apa, sing penting isih gelem nglakoni daripada sing blas ora nglakoni. Itu berprasangka kepada diri kita tentang amalan yang sudah dikerjakan dalam bentuk prasangka baik, niku justru hendaknya dihindari. Dengan tujuan kita bisa mengerjakan kebaikan itu secara terus-menerus. Dengan kita berprasangka buruk, jangan-jangan amalan kita itu belum diterima, itu termasuk sifatnya orang iman, yaitu alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ilaihi raji'un. Itu sifatnya orang-orang iman. Orang iman adalah alladzina yu'tuna ma atau, mereka yang sudah mengerjakan kewajiban-kewajiban yang mereka kerjakan. Wa qulubuhum wajilah, namun hati mereka itu selalu takut. Takutnya adalah takut amalannya niku tidak diterima. Niku sifatnya orang iman. Tapi nek kepedean, nah niku jangan-jangan itu termasuk sifatnya orang yang tidak beriman. Salam serta salam semoga selalu Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta seluruh sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para alim ulama serta
seluruh umat muslim hingga akhir zaman. Malam hari ini insyaallah kita nggak pakai tadarus seperti biasanya. Kita langsung buka surat Al-Baqarah sekarang ayat 62. Ayat 62 ini termasuk ayat yang menjadi titik kritis antara seorang mukmin ahlus sunnah wal jamaah dengan seorang liberal. Ini menjadi titik bukan titik temu, titik pisahnya di ayat ini. Titik pisahnya antara mukmin ahlus sunnah, orang Islam ahlus sunnah, dengan orang Islam yang liberal. Niku titik pisahnya di ayat ini. Jadi nanti kalau ahlus sunnah niku mengartikan seperti apa, orang liberal mengartikan seperti apa, kita lihat di ayat ini. Kalau ahlus sunnah mengartikan ayat ini tidak terjerumus di dalam liberal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'i, siapapun itu, dia yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan mau beramal solih, maka sesungguhnya bagi mereka pahala di sisi Allah. Mereka tidak takut dan mereka tidak susah di sisi Allah. Saking terjemahan sampun jelas ya. Nanti arahnya kalau orang liberal kemana, nanti kalau ahlu sunnah kemana, kinten-kinten pun enten gambaran. Kalau orang-orang liberal ya, ayat ini dipakai untuk pembenaran bahwa agama yang benar niku mboten namung Islam. Nyatane ten Quran surat Al-Baqarah ayat 62 dikatakan wong Yahudi, wong Nasrani, wong Sabi'i nggih saged mlebu swarga. Saged angsal ganjaran ngarsane Gusti Allah. Berarti kan angsal swarga. Yang bisa masuk surga niku tidak hanya Islam, tapi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani pun juga bisa masuk surga. Niki pengertiannya orang-orang napa? Liberal. Kalau kita lihat secara makna tekstualnya, kita seolah-olah manten niku bener. Kita bener gitu. Kalau kita lihat secara tekstualnya kita bener. Nah, ini nyatanya wong Yahudi, wong Nasrani, sing penting dari iman Allah roh hari akhir, amal sholih, ya oleh ganjaran kok, ya oleh swarga kok. Ten akhirat benjing boten duwe rasa kuatir, boten susah. Nek boten susah ten akhirat niku pundi berarti? Ten swarga. Nek ten neraka niku mesti susah. Wong pun metu saking neraka, dereng mlebu swarga niku nggih ngenes gitu. Ngenes. Lagi metu saka neraka tok. Metu saking neraka, dereng mlebu swarga niku mon ngenes. Soale ngenese napa? Ndelok enten wong sing luwih penak. Wah, kayak kok luwih penak. Aku mengiso ndelok tok ngenes. Sehingga orang-orang yang tidak susah, tidak punya rasa khawatir di akhirat, niku berarti maksudnya adalah dia pasti masuk ke dalam surga. Supaya kita tidak terjebak
di dalam pemahaman liberal, maka ayat ini harus kita arahkan kepada kitab-kitab tafsir yang muktabar. Wah, aku maca terjemahan kok mesti bener. Belum tentu. Terjemahan niku belum mewakili tafsiran suatu ayat. Terjemahan niku sanes tafsiran. Kok enten tiyang niku maca terjemahan langsung sok-sokan iso nafsirke ayat. Niku kemungkinannya namung dua. Satu, dia memang tahu karena dia membaca tafsir atau dia memang ahli tafsir. Yang kedua, dia tidak tahu sehingga dia sok tahu. Nah, sekarang kita perinci saking tafsir Ibnu Katsir tentang maksud ayat niki. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, lamma bayana ta'ala halaman khalafa awamirahu wartaqaba zawajirahu wa ta'adda fi fi'li ma la idna fihi wa intihakal maharim wa ma halla bihim minan nakal. Setelah Allah menjelaskan keadaan orang-orang yang mengingkari perintahnya, sinten niku? Orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Dikon mlebu maju malah mlebune mundur. Dikon ngomong napa niku? Ini kok. Pripun Hittah? Dikon ngomong Hittah di waktu masuk pintu Baitul Maqdis disuruh mengatakan Hittah, dia malah mengganti dengan Hintoh. Beda sak huruf artinya beda adoh. Hittah itu maksudnya pengampunan, nek Hintoh niku gandum. Mboten enten artine berarti. Dan enten maksude. Mboten jelas. Dan Allah juga menjelaskan keadaan orang-orang yang melanggar larangan-larangannya. Disuruh untuk menyembah Allah, disuruh tidak melakukan syirik, justru malah nyembah napa nika? Patung pedet. Wa ta'adda fi fi'li ma la idna fihi. Kemudian mereka juga melanggar, melewati batas di dalam mengerjakan sesuatu yang tidak diizini oleh Allah. Menggeri dikon mangan napa niku? Madu kalih manuk niku malah njaluk sing macem-macem. Itu kan jenenge napa nggih? Melewati batas. Wis dikepenakke isih mboten trima. Dan mereka juga melanggar berbagai macam keharaman yang dilarang oleh Allah, banyak mereka langgar. Dan akhirnya mereka mendapatkan berbagai macam siksaan. Berbagai macam siksaan, termasuk diantaranya adalah cara taubatnya mereka dengan cara napa niku? Saling membunuh. Cara taubatnya Bani Israel karena saking besarnya dosa mereka adalah dengan cara saling membunuh. Nah, setelah Allah menjelaskan tentang keadaan Bani Israel yang sedemikian rusaknya niku, kata Imam Ibnu Katsir, Allah menjelaskan tentang kebaikan umat-umat terdahulu. Nabbaha ta'ala alaman ahsana minal umamis salifah. Allah menceritakan tentang kebaikan-kebaikan umat yang terdahulu, yang dia selalu mentaati pada Allah, yaitu kebaikannya adalah mereka mendapatkan juga balasan-balasan yang baik. Fa inna lahu jazaa'al husna. Berarti konteksnya ayat niku pripun? Dari penjelasan awal niki. Konteksnya nika adalah past tense. Past tense itu apa? Kejadian di masa lampau. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani di masa lampau pada masanya, selama mereka mau beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan mendapatkan balasan surga. Jadi dari penjelasan yang sedikit ini pun menjadi
jelas antara titik pisahnya antara Ahlus Sunnah dengan orang-orang liberal. Sehingga ayat ini tidak bisa digunakan untuk konteks masa sekarang. Jadi ayat ini konteksnya adalah masa lampau. Allah menceritakan di masa lampau ketika ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang Sobi'i, selama mereka mau beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Allah. Sehingga ayat ini jangan diartikan konteksnya adalah masa kini. Ini konteks niki, ayat ini konteksnya adalah masa lampau. Sehingga sangat salah ketika ada orang yang mengatakan agama Nasrani iki ya bener. Agama Yahudi niku nggih bener. Ketika seseorang meyakini kata-kata seperti itu, meskipun kata-kata itu keluar dari seorang tokoh yang katanya muslim, seorang tokoh muslim jadi ini, profesor bahkan, maka kata-kata itu tidak boleh dijadikan keyakinan. Karena keyakinan yang seperti itu bertentangan dengan banyak ayat-ayat Al-Quran. Seperti di surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menetapi agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat pasti menjadi orang-orang yang rugi. Jadi jangan sampai kita ngikut dengan retorika-retorika yang bagus tentang orang-orang liberal yang membenarkan agama-agama selain Islam. Sehingga terkadang mereka itu toleransi, tapi toleransi ini apa? Kebablasan. Toleransi kebablasan. Kalau ini kan beredar video yang dari apa nih Bu? Sini kalau ciri-ciri radikal nih kalau 10 ciri-ciri radikal. Berarti nek nganggep agama lain salah niku berarti wis radikal. Jadi kena nyalah ke agama liya ini mesti radikal, itu salah satunya. Nah, di dalam sejarah ini pasnya zaman Nabi siapa ya? Oke, mungkin hantan penjelasan di lanjutannya nih. Di konteksnya harus diperjelas ayat ini. Kita tafsirkan ayat ini dengan cara-cara yang jelas. Kalau kita memang tidak punya kemampuan untuk menafsirkan, ya jangan menafsirkan. Ya, kayak ada ini kok jelas mboten gadah kemampuan untuk menafsirke. Sagede namung maca tafsir mawon. Ya kan nafsirke awak dhewe saged niku le belajar kapan kira-kira. Kata Rasulullah, "Man qala fi kitabillahi bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a wa in akhta'a falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan semata-mata pendapatnya, kalaupun salah itu kalaupun benar itu salah secara kaidah. Umpama bener kok dilalah niku bener. Dadi le nafsirke niku namung mengandalkan akal kita. Umpama bener niku secara kaidah pun salah. Umpama salah, kata Rasulullah, fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Silahkan bertempat di tempatnya dari neraka. Dipersilahkan masuk ke dalam neraka karena dia telah melakukan berdusta atas nama Allah. Jadi menafsirkan ayat dengan pemikirannya sendiri niku berdusta atas nama Allah. Dan berdusta atas nama Allah niku dosanya lebih besar daripada dusta biasa.
ngapusi niku pun dosa gede, ngapusi atas nama Allah niku dosane luwih gede melih. Jadi sebenarnya ayat ini turun berawal dari pertanyaannya seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini awalnya dia adalah seorang ahli kitab, namun dia masuk ke dalam Islam. Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini sanes wong Arab. Dia orang Persia. Seorang Persia yang dia mendengar bahwa di tanah Arab niku jarene enten seorang nabi. Salman Al-Farisi dia adalah seorang yang taat memeluk ahli kitab. Sehingga dia tahu bahwa di dalam kitabnya itu tertulis tentang akan terutusnya nabi terakhir yang bernama Muhammad. Sehingga dengan penasaran niku dia lunga saka omahe untuk menjumpai nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad. Nah, ketika beliau bertemu dengan Nabi Muhammad, beliau bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang agama-agama yang terdahulu. Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an ahli dinin kuntu ma'ahum. Aku bertanya pada Nabi tentang pemeluk agama yang aku dulu pernah bersama mereka. Pemeluk-pemeluk agama terdahulu niku janjane nasibe pripun? Fadzakartu min salatihim wa ibadatihim. Kemudian dijelaskan oleh Salman Al-Farisi kepada Nabi tentang salatnya mereka, tentang ibadahnya mereka. Berarti agama-agama terdahulu, kalau agama masih asli nggih, niku mereka pun juga salat. Mereka juga melakukan ritual salat. Makanya waktu Isra Mi'raj niku kan napa? Nabi Musa mengingatkan tentang bahwa umatnya niku salat yang 5 kali niku mboten mampu. 5 kali sampai yang terakhir niku. Irji ila rabbika fa inna ummataka la tutiku dzalik. Pon terakhir niku sing kelima niku wis balione nggone Gusti Allah meneh njaluka keringanan. 5 waktu sholat itu umatmu ora bakalan mampu. Ini berdasarkan pengalamannya Nabi Musa. Sholat 5 waktu mboten mampu, karena beberapa riwayat mengatakan bahwa umatnya Nabi Musa niku sholatnya hanya 2 waktu. 2 waktu. Salman Al-Farisi menceritakan tentang agama-agama terdahulu pun juga melakukan sholat, melakukan ibadah kepada Allah. Lalu bagaimana nasibnya agama-agama terdahulu niku? Kemudian fanazalat, kemudian turunlah ayat ini. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir ila akhiril ayat. Wong iman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'i, ya apapun agama-agama terdahulu, yang penting dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia mendapatkan balasan pahala dari Allah. Bahkan di hadis yang lain, sebelum turunnya ayat itu Rasulullah pun menjawab. Ada cerita yang lebih lengkap di dalam hadis yang lain. Salman itu bertanya kepada Nabi tentang ahli-ahli agama terdahulu, di mana Salman mengatakan kanu yusalluna wa yasumuna wa yu'minuna laka wa yashhaduna annaka satub'atsu nabiyyan. Penjelasannya lebih rinci lagi. Salman mengatakan agama-agama terdahulu itu mereka juga mengerjakan sholat, mereka juga mengerjakan puasa, wa yu'minuna laka, dan mereka pun juga beriman kepada engkau Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad dereng enten. Tapi di kitab-kitab terdahulu kan tertulis bahwa akan ada nabi terakhir namanya Nabi Muhammad, sehingga mereka pun juga beriman dengan Nabi Muhammad. Wa yashhaduna annaka satub'atsu nabiyyan, dan mereka juga bersaksi bahwa engkau nanti juga akan diutus sebagai seorang
nabi. Terus bagaimana nasib agama-agama terdahulu? Mereka enggak mengerjakan agama Islam yang diutus kepada Nabi Muhammad. Ketika Salman Al-Farisi niku selesai dari memuji umat-umat terdahulu, agama-agama terdahulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada Salman, "Ya Salman, hum min ahlin nar." Mereka itu semuanya masuk ke dalam neraka. Sehingga Salman niku merasa sangat sedih dengan jawabannya Nabi niku. Wah, padahal niki wonge do taat-taat. Ya do salat, ya do poso. Ya bersaksi bahwa Nabi Muhammad nanti akan terutus. Tapi kok mereka masuk ke dalam neraka. Akhirnya Salman sangat sedih. Nah, setelah akhirnya atas kesedihan Salman itu Allah menurunkan ayat ini. Berarti konteks ayat ini adalah kejadian di masa lampau terkait kalian pertanyaannya Salman nasib agama-agama terdahulu niku pripun? Agama-agama mbiyen niku saged mlebu swarga napa mboten? Awalnya Nabi menjawab mereka masuk ke dalam neraka, namun ternyata Allah menghapus atau meralat ucapannya Rasulullah dengan menurunkan napa? Menurunkan ayat. Apapun agamanya di masa-masa terdahulu, selama memang mereka itu berpegang teguh dengan agamanya, yaitu mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, maka mereka mendapatkan surga. Kemudian diperinci lagi oleh Imam Ibnu Katsir. Yang dimaksud bagaimana imannya orang Yahudi, bagaimana imannya orang Nasrani itu. Ini terkait kalian pertanyaan jenengan. Ini masa-masanya kapan nih? Fakana imanul Yahuda annahu man tamassaka bit Taurah wa sunnati Musa alaihi salam. Imannya orang Yahudi yaitu ketika mereka mau berpegang teguh dengan kitab Taurat. Jadi wong Yahudi niku dikatakan beriman ketika mereka mau berpegang teguh dengan Taurat dan juga berpegang teguh dengan sunnah Nabi Musa. Sunnah Nabi Musa. Jadi bukan sunnahnya Nabi Muhammad, karena sunnahnya Nabi Muhammad belum ada. Taurat dan sunnah. Sebagaimana di zaman Nabi Muhammad ada Quran, ada sunnah. Ada Quran dan ada hadis Nabi. Di zaman Yahudi yaitu Taurat dan sunnahnya Nabi Musa. Dan itu berlaku terus hatta jaa Isa, sampai datanglah Nabi Isa. Berarti sebelum Nabi Isa datang, mereka cukup berpegang teguh dengan Taurat dan sunnahnya Nabi Musa. Namun ketika Nabi Isa sudah datang, sudah terutus, falamma jaa kana man tamassaka bit Taurati wa akhadha bi sunnati Musa falam yada'ha wa lam yattabi Isa kana halikan. Ketika Nabi Isa itu sudah datang, kemudian mereka hanya berpegang teguh dengan Taurat, mereka juga berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi Musa, tapi tidak mau mengikuti Nabi Isa alaihi salam, maka dia termasuk orang-orang yang rusak. Berarti imannya rusak. Berarti masanya adalah terbatas. Ketika terutusnya Nabi Musa, maka selama Nabi Musa sampai sebelum terutusnya Nabi Isa, mereka cukup imannya kepada Taurat dan sunnahnya Nabi Musa. Sedangkan ketika Nabi Isa sudah datang, selain beriman kepada Taurat, beriman kepada Nabi Musa, mereka harus menjadi pengikutnya Nabi Isa. Wa imanun Nasara, sedangkan imannya orang Nasrani yaitu annaman tamassaka bil Injil, bil Injili minhum wa syara'i'a Isa kana mu'minan maqbulan minhu.
Sedangkan imannya orang Nasrani adalah jika dia berpegang teguh dengan kitab Injil yang diturunkan untuk mereka dan juga beriman, berpegang teguh dengan aturan-aturannya Nabi Isa. Nah, orang yang seperti itu adalah orang yang imannya diterima di masa sinten? Nabi Isa. Nah, ten masa Nabi Isa, maka dia harus menjadi pengikutnya Nabi Isa hatta jaa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sampai datanglah Nabi Muhammad. Sebelum datangnya Nabi Muhammad, selama mereka beriman kepada Injil, maka itu sudah cukup. Faman lam yattabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam minhum wa yada' ma kana alaihi min sunnati Isa wal Injil, orang yang tidak mau mengikuti Nabi Muhammad dan dia tetap mengerjakan sunnahnya Nabi Isa dan mengikuti Injil, maka dia menjadi orang yang rusak, kana halikan. Jadi nek pas imannya ketika masa Nabi Isa, maka wajib menjadi pengikutnya Nabi Isa, meskipun sebelumnya dia menjadi pengikutnya Nabi Musa. Ketika sudah datang Nabi Isa kok boten gelem menjadi pengikutnya Nabi Isa, maka imannya menjadi rusak. Meskipun dia niku tertib lakoni syariat Taurat, meskipun tertib ngerjake Taurat, tapi pas Nabi Isa niku pun terutus, maka imannya niku boten kanggo. Begitu juga bagi orang-orang yang berawal menjadi seorang Nasrani, pengikutnya Nabi Isa, kemudian datanglah Nabi Muhammad SAW sebagai utusan, kemudian dia tetap berpegang teguh dengan kitab Injil, tidak mengikuti Nabi Muhammad, maka keimanannya pun juga rusak. Dan kitab-kitab yang terdahulu itu menjadi terhapus dengan adanya kitab yang baru. Ketika kitab Taurat ada, kemudian ada lagi yang kedua kitab Injil, maka kitab Taurat terhapus, syariatnya full diganti dengan kitab Injil. Jadi ketika kitab Injil sudah ada, kitab Taurat itu sudah expired, kadaluarsa. Kitab Taurat menjadi kadaluarsa, mboten tinggu. Begitu juga ketika kitab Injil sudah ada, namun setelah itu ada Al-Qur'an, maka kitab Injil pun juga kadaluarsa. Tidak perlu dipelajari lagi, tidak perlu dipelajari lagi. Bahkan sekelas Khalifah Umar saja, ketika beliau membawa lembaran-lembaran Taurat ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dicela habis-habisan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sampai mengatakan, amutahawwikuna anta kama tahawwakatil yahud wan nasara. Kowe kaya wong bingung apa piye? Kaya wong Yahudi, Nasrani sing do bingung. Wong wis eneng Quran sing jelas itu, kok dadak buka napa? Taurat. Yang para ulama ada yang memperinci, boleh orang-orang tertentu membuka kitab-kitab agama lain, itu pun dengan syarat yang terperinci, Pak. Syarat yang terperinci. Satu, dia akidahnya sudah kuat. Nek wong akidah niku tesih gojag-gajeg, buka nonton-nonton niku kira-kira pripun? Iso kleang-kleang ngilang gitu. Kemudian yang kedua, dia harus punya niat yang betul-betul ikhlas. Jadi buka niku betul-betul niatnya mencari ridhonya Allah. Kemudian yang ketiga, niatnya bukan untuk mencari petunjuk. Niatnya bukan untuk mencari petunjuk di dalam Injil ataupun
Taurat ataupun kitab-kitab agama lain. Jadi yang boleh membuka itu adalah orang yang akidahnya sudah kuat, kemudian dia memang betul-betul ikhlas, kemudian yang ketiga dia mencari itu dalam rangka mencari kesalahannya kitab tersebut untuk menjelaskan apa? Kerancuan bagi orang yang memeluk agama lain tersebut. Abot. Bagi orang-orang yang seperti itu kan orang-orang yang secara akidah dia harus sudah kuat dulu. Masalahnya terkadang ada yang sangat bermudah-mudahan. Ada orang janjane secara akidah Islamnya belum kuat, dia masuk di ilmu perbandingan agama. Sehingga dengan perbandingan agama niku dia justru akan masuk ke pintu kemurtadan. Kathah wak sing udah belajar perbandingan agama niku akhirnya terus murtad. Golek sing luwih penak gitu. Golek sing luwih penak. Gara-gara belajar apa perbandingan agama. Kemudian ayat ini, ayat 62 niki, setelah turunnya ayat ini Allah menurunkan ayat yang lain lagi, yaitu ayat ke-85 dari surat Ali Imran yang kita baca lagi. Fa anzalallahu ba'da dzalik wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di ayat ini diturunkan setelah ayat yang 62 ini. Tujuannya ben wong niku napa? Mboten salah tafsir. Sehingga ketika kita membaca ayat ini jangan sampai kita punya pengertian berarti agama liya ya bener kok ning Quran kuwi. Agama liya iki ya bener juga. Padahal ayat ini konteksnya janjane tentang masa lampau. Kemudian kita jelaskan juga tentang asal mula kenapa kok dinamai Yahudi, dinamai Nasrani, dinamai Sobi'i. Sobi'i itu apa? Ini mungkin bagi kita asing. Kok eneng agama Yahudi, Nasrani, kok eneng Sobi'i? Kok di sandingke ini? Dijelaskan oleh Ibnu Katsir yang dimaksud Yahudi fal yahudu atba'u Musa alaihi salam alladzina kanu yatahakamuna ila Taurati fi zamanihi. Yang dimaksud Yahudi adalah pengikutnya Nabi Musa alaihi salam yang mereka berhukum dengan kitab Taurat. Undang-undang mereka adalah kitab Taurat. Sebagaimana orang Islam itu undang-undangnya apa? Quran. Undang-undangnya orang Islam itu adalah Quran. Yahudi adalah pengikutnya Nabi Musa alaihi salam yang berhukum dengan kitab Taurat di zaman mereka. Fi zamanihim. Orang Yahudi asli itu adalah orang yang mengikuti Nabi Musa yang berhukum dengan Taurat di zaman mereka. Secara aslinya seperti itu. Kemudian kata Yahudi sendiri itu diambil dari kata al-hawadah, wal yahudu minal hawadah wa hiya al-mawaddah. Yahudi itu dari kata al-hawadah. Hawadah itu artinya kasih sayang. Dijanjane yang dimaksud Yahudi adalah orang yang penuh dengan kasih sayang. Janjane. Meskipun dalam prakteknya sekarang justru bertolak belakang gitu. Atau
dari kata yang lain. Yahudi itu dari kata at-tahawud. Kalau tahawud itu artinya at-taubah, orang yang bertaubat. Sebagaimana dalam kisah yang dulu niku tentang orang Yahudi pengikutnya Nabi Musa bertaubat dari menyembah patung pedet. Ada juga yang mengatakan kenapa kok mereka dikatakan namanya Yahudi? Wakila linasabatihim ila Yahuda. Mereka dinisbatkan kepada orang yang namanya Yahuda. Yahuda itu adalah akbaru auladi Yakub, anaknya Nabi Yakub yang paling tua. Anaknya Nabi Yakub yang paling tua itu namanya Yahuda. Sehingga orang-orang Yahudi itu dinisbatkan kepada anaknya Nabi Yakub itu, Yahudi. Kemudian tentang Nasrani. Dikatakan oleh Ibnu Katsir, falamma bu'itsa Isa, ketika Nabi Isa itu diutus, wajaba ala bani Israil atba'uhu wal inqiyadu lahu. Ketika Nabi Isa terutus, maka Bani Israel itu wajib menjadi pengikutnya Nabi Isa dan wajib untuk tunduk kepada Nabi Isa. Fa ashabuhu ahlu dinahu wa ahlu dinihi humun nasara. Maka pengikutnya Nabi Isa itu dinamai an-nasara. Orang yang beragama dengan agamanya Nabi Isa niku dinamai Nasrani. Nah, Nasrani dikatakan Nasrani. Nasrani itu dari kata al-ansar, nasara itu kan artinya menolong, nulung. Dikatakan Nasrani itu karena litanasurihim fima bainahum, karena mereka saling menolong. Karena mereka niku saling menolong, saling membantu. Rasa saling menolong ini ku tinggi di antara orang-orang Nasrani. Sebagaimana di surat surat Shaf. Wakila man ansori ilallah. Ansori ilallah. Siapa yang menolongku kepada Allah nih. Sehingga mereka dinisbatkan dengan nama Nasara, Nasrani. Atau kata ulama lain dikatakan Nasrani min ajli annahum nazalu ardon yuqalu laha Nasira. Karena mereka itu bertempat tinggal di suatu kawasan yang namanya Nasirah, sehingga mereka dinamai Nasrani. Nasaret. Nggih. Kalau malah dereng gitu paham. Ini kok penamaan Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang ketiga ada namanya Sobi'i. Sobi'i itu apa saja? Wa amas Sobi'un faqad ikhtalifa fihi. Sedangkan penamaan Sobi'i ini para ulama berbeda paham, berbeda pendapat, macam-macam pendapat para ulama tentang yang dimaksud Sobi'i ini. Ada yang mengatakan Sobi'i itu adalah sebagaimana kata Mujahid, muridnya Abdullah bin Abbas, as-sabi'una qaumun bainal majus wal yahuda wan nasara wa laisa lahum dinun. Sabi'un adalah kaum di antara Majusi, Yahudi dan Nasrani. Majusi niku penyembah api. Kemudian Yahudi, Nasrani. Di antara itu, di antara tiga itu. Namun mereka tidak punya agama. As-sabi. Berarti gambaran niku sabi itu orang yang tidak beragama. Niku kata Mujahid. Kemudian
kata Ad-Dhahhak, kemudian Jabir bin Zaid, kemudian Ishaq bin Rahawai, mereka mengatakan as-sabiun firqatun min ahlil kitab. Mereka itu adalah satu kelompok, satu firqah dari ahli kitab. Ahli kitab itu juga ada banyak perpecahan ya. Orang Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan. Orang Nasrani juga berpecah belah menjadi 72 golongan. Orang Islam berpecah belah menjadi 73 golongan. Nah, Syafi'i itu kalau kata Ad-Dhahhak itu adalah salah satu firqah dari ahli kitab. Yaqra'una Zabur, yang mereka selalu membaca kitab Zabur. Kitab Zabur. Sehingga kalau menurut Imam Abu Hanifah, ini berbeda dengan umumnya mazhab nih. La ba'sa bidzabaihim wa manakihatihim. Bukan masalah menikahi atau memakan sembelihannya orang-orang Syafi'i. Ngerabi wong Yahudi, ngerabi wong Nasrani, niku kalau menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah niku diperbolehkan. Syafi'i disamakan dengan Yahudi dan Nasrani. Kemudian pendapat yang lain yang mengatakan as-Syafi'i adalah orang-orang yang menyembah malaikat. Hum qaumun ya'budunal malaikah. Mereka adalah orang-orang yang menyembah malaikat. Kemudian kata Hasan Al-Basri, yang dimaksud as-Syafi'i adalah as-Syafi'ina yusalluna ilal qiblah. Orang-orang Syafi'i mereka itu juga sholat menghadap ke arah kiblat. Wa yusalluna al-khumus wa yusalluna al-khamsah, dan mereka pun juga melakukan sholat lima waktu. Perselisihan para ulama tentang siapa jenis Syafi'i ini. Namun di antara pendapat-pendapat yang sangat banyak niku yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir itu adalah ini. Al-Azhar al-aqwal, al-azharul aqwal wa azharul aqwal wallahu alam qaulu Mujahid. Pendapat yang paling benar, paling jelas, Allah alam, menurut Imam Ibnu Katsir adalah pendapatnya Imam Mujahid, yaitu orang Syafi'i adalah qaumun laisu ala dini Yahudi walal Nasara walal Majus walal musyrikin. Yang dimaksud orang-orang Syafi'i itu mereka bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, bukan orang Majusi, dan bukan orang musyrik. Jadi mereka tidak punya agama, tapi mereka tidak melakukan dosa syirik. Ranti agama tapi mboten nglakoni dosa syirik. Jadi maka ada yang berpendapat gini, Syafi'in, ringkasnya ngeten. Syafi'in itu adalah orang-orang Arab yang mereka itu tidak melakukan penyembahan kepada berhala. Makanya ketika Nabi Muhammad itu menjadi seorang nabi, menyebarkan agama Islam, kemudian ada orang-orang yang mengikuti agama Nabi Muhammad, orang-orang kafir Quraisy memberi julukan kepada orang-orang yang mengikuti agamanya Nabi Muhammad itu sebagai orang Syafi'i. Syafi'i. Di orang Islam di awal-awal Islam niku mereka diberi julukan oleh orang-orang kafir Quraisy, diberi julukan apa? Syafi'i. Karena perlakuannya hampir mirip. Mereka orang Syafi'i ini kok tidak mau menyembah berhala. Nah, orang Islam pun juga sama, tidak mau menyembah berhala. Sehingga kalau jenengan buka wonten kitab Sahih Bukhari, ada orang-orang yang tidak mampu mengucapkan aslamna, kami telah masuk Islam. Dia tidak, karena logatnya berbeda.
Mereka hanya mengatakan sobakna. Kami sobi'i. Cara diterjemahkan. Namun ketika dia mengatakan sobakna dengan niat bahwa mereka adalah orang yang masuk Islam, maka jadi sesuai dengan niatnya. Sobi'i niku oleh orang-orang kafir Quraisy niku disamakan dengan orang Islam. Niku penjelasan yang paling benar menurut Imam Ibnu Katsir. Wa innama hum baquna ala fitratihim. Orang Syafi'i itu adalah tetap di dalam fitrahnya mereka. Walatinin muqarrarin lahum yatba'unahu wa yaqtatinunahu. Dan mereka tidak punya agama yang tetap yang mereka ikuti dan mereka tunduk pada agama itu. Ranti agama tapi hatinya niku masih suci, masih fitrah. Karena mereka tidak melakukan kesyirikan. Itu yang dimaksud as-sabi'i. Kemudian penjelasan dari ulama yang lain memperkuat pendapat ini adalah as-sabi'una alladzina lam tabalughuhum da'watun nabi. Yang dimaksud sabi'i adalah orang-orang yang belum pernah kena atau belum pernah mendapatkan dakwahnya para nabi. Ini orang-orang sabi'i. Sehingga orang-orang sabi'i ini juga kalau menurut pendapat yang terakhir niki termasuk orang-orang yang hidup di zaman fatrah, orang-orang yang hidup di zaman tidak pernah mendapatkan risalahnya para nabi. Sehingga orang-orang yang hidup di masa-masa seperti itu, meskipun mereka tidak mengerjakan agama, selama mereka beriman dengan Allah dan Rasul, beriman dengan Allah dan hari akhir, dan mereka berbuat berbagai macam kebaikan, maka mereka pun mendapatkan surga. Adapun di masa sekarang, maka orang wajib mengerjakan agama Islam. Dalil yang paling berlaku di masa sekarang adalah yang di surat Ali Imran ayat 85 niku, wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbal minhu. Barang siapa yang mengerjakan satu agama selain Islam, maka tidak diterima darinya dan dia di akhirat menjadi orang-orang yang rugi. Insyaallah mengatakan yang saat kula aturaken mugi-mugi dadosaken manfaat kagem kula lan panjenengan sedaya. Kada kesalahan kada kekurangan kula nyuwun pangapunten. Kita tutup kanthi kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.